semua manusia yang hidup ya, itu pasti tidak lepas dari masalah. Kalau orang umum biasanya mengatakan kalau nggak pengen punya masalah ya nggak usah hidup, ya. Kalau nggak pengen punya masalah nggak usah hidup, alias mati saja. Nah itu ya memang ada benarnya ya, karena setiap manusia yang hidup pasti akan menemui atau menghadapi masalah. Ya, nah, ini salah satu cara supaya kita bisa bijak menghadapi masalah itu adalah dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kasus, kita diberikan masalah yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan, ya kita harus berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya yakin kasus ini, masalah ini pasti ada baiknya terhadap saya meskipun saat ini menyakitkan. Bahwa masalah ini saat ini adalah sangat sulit bagi saya, ya, menyakitkan bagi saya. Tapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan tidak mudah, sekali lagi tidak mudah untuk sakit atau patah hati, ya, menyesal atau yang lain, ya, sifat-sifat negatif yang lain akan tidak mudah kita alami. Kenapa? Kita yakin bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui, semuanya pasti baik. Semuanya pasti ada baiknya. Sekali lagi kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu itu adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya, yang lebih tahu. Makanya di dalam satu ayat disebutkan ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kita membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kita. Barangkali atau bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kita. Ya, itu ya. Itu ayat tersebut ya, Al-Baqarah ini ya, Quran surah Al-Baqarah itu mengajarkan pada kita bahwa ketika kita menyikapi segala masalah jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan ketika menyikapi segala masalah yang menyenangkan, masalah yang tidak menyenangkan, itu sebaiknya kita pertengahan saja, biasa-biasa saja, nggak usah berlebihan. Itu kalau kita bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang kita pada hakikatnya apa yang kita alami, ya, apa yang kita takdir yang sudah kita terima itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya langkah kita sudah bersyukur, sudah berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Langkah berikutnya adalah apa? Bersabar. Sabar dalam ikhtiar. Sabar dalam ikhtiar, sabar dalam berusaha. Jadi yang namanya sabar itu bertahan. Tabah bertahan, sabar namanya ya. Sabar itu bertahan dalam usaha. Ini gandengan ya, tidak bisa kita lepaskan. Sabar dan usaha. Kita sabar saja tanpa usaha ya, bukan sabar namanya ya. Kita sabar, aku tak sabar wae, tak menang wae tanpa melakukan apa-apa. Aku tak pasrah nerimo. Itu namanya bukan sabar yang sesungguhnya. Soalnya antara sabar dan ikhtiar itu memang saling berkaitan, saling bergandengan, tidak bisa dilepaskan. Sabar adalah bagian dari ikhtiar juga. Semua masalah, semua pekerjaan kita usahakan semaksimal mungkin ya untuk hasil yang terbaik. Ada satu hukum ya, ada satu hukum dalam kehidupan ini, hukum kehidupan atau hukum alam ya, sunatullah. Ada hukum proses. Ada yang namanya hukum proses. Artinya segala sesuatu itu kita capai dengan usaha keras kita. Segala sesuatu yang kita inginkan hendaknya kita usahakan dengan segala upaya yang kita mampu. Sungguh-sungguh ya, bekerja keras
untuk hasil yang maksimal. Nanti baru dia usaha tidak mengkhianati hasil. Betul, ya? Usaha tidak mengkhianati hasil, ya. Kalau kita sudah berusaha, pasti kita akan bisa merasakan apa yang kita usahakan. Itu pasti, ya. Itu hukum alam. Itu hukum alam. Ya. Untuk itu kita juga harus sabar, ya. Untuk meraih apa yang kita inginkan, kita harus sabar. Ya. Kalau katanya orang-orang itu gimana? Yang sesuatu yang instan, yang cepat kita cara memperolehnya cepat itu pasti gampang hilangnya. Gitu betul? Sesuatu yang kita raih dengan cara yang instan itu biasanya gampang hilangnya. Dengan kata lain apa? Biasanya kurang berkah, biasanya lebih biasanya. Ya, itu ngoten. Jadi hukum proses itu juga ya kita pahami, ya. Sekali lagi bahwa usaha kita dalam meraih segala sesuatu, ya, sesuatu yang baik, itu insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itu. Apa hubungannya dengan dekat dengan Allah? Ya itu, ya. Hubungannya orang yang sabar, ini kan sabar bahasanya, ya. Orang yang sabar itu akan terus bertahan dalam usaha baiknya. Orang yang sabar itu akan terus bertahan dalam usaha baiknya. Artinya apa? Tidak mudah menyerah, ya. Tidak mudah putus asa. Karena yakin bahwa takdir Allah, ya, sunatullah yang lewat hukum proses tadi itu memang betul. Ya. Berusaha merealisasikan, berusaha mewujudkan apa yang menjadi takdir baik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yang pertama tadi syukur, yang kedua berprasangka baik. Tidak hanya syukur, tidak hanya berprasangka baik, tapi juga harus sabar dalam segala hal. Sabar dalam ikhtiar segala hal. Itu. Nanti keempat hal ini semuanya adalah berkelindahan, tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain nanti tidak bisa dipisahkan. Artinya tidak mungkin kita melakukan 4 langkah ini, tapi salah satunya tidak maksimal. Itu kalau kita ingin lebih dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, ya memang seperti itu, ya. Kalau kita berbicara masalah lebih dekat dengan Allah, ya. Sudah bersyukur, ya. Sudah berprasangka baik, kemudian sudah sabar dalam ikhtiar. Yang terakhir, gandengannya lagi sabar, ikhtiar, apa yang terakhir? Tawakal. Tawakal itu menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sabar berusaha untuk menghasilkan hasil yang maksimal, untuk mencapai hasil yang maksimal. Ya, masalah hasilnya, ya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, sampai lupa saya, Mbak. Saya tadi sebenarnya membuat PowerPoint tapi kan membuat PPT sedikit, ya, poin-poin yang bisa ditampilkan, tapi sampai lupa kasihkan ngomong, ya. Iya, ini membuat yang bisa ditampilkan sebenarnya, ya, ada poin-poinnya yang saya buat sederhana, tapi nggak usah lah, sudah mau selesai ini, ya, sudah mau selesai sampai lupa. Jadi yang terakhir, langkah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira itu, ya. Jadi 4 hal ini, bersyukur, kemudian berprasangka baik pada Allah, kemudian sabar dalam ikhtiar, yang terakhir adalah tawakal. Ini sekali lagi keempat-empatnya adalah menjadi satu kesatuan. Kalau keempatnya sudah kita lakukan, berarti usaha kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bisa maksimal. Kita hanya berdoa, kita hanya berusaha, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua usaha kita dalam kehidupan di dunia ini betul-betul adalah wujud dari usaha yang maksimal, usaha maksimal dari kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain tujuan kita adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.